Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah jalla jalaluh. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ya kemudahan dalam beramal saleh ya. Masih beramal saleh di negeri yang aman ya, di tempat yang ya kita dipenuhi dengan kebutuhan kita ya, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Jalla wa ala meliputi seluruh alam. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan ya kemudahan hambanya dalam beramal saleh. Ya, di tengah-tengah saudara-saudara kita yang terkena musibah ya, kita diberikan keamanan. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah dengan keamanan tersebut, kesehatan tersebut yang Allah berikan kepada kita untuk menunaikannya di jalan Allah Jalla wa ala, tidak bermaksiat kepadanya. Semangat dalam beramal saleh, mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga Allah Jalla wa ala angkat ya musibah mereka. Allahumma amin ya. Dan Allah lindungi kita dari musibah-musibah ya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya bagi seorang hamba ya, baik dalam perkara ujian ataupun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oleh karenanya ulama menyebutkan sebagian ulama menyebutkan dengan doa Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena sebab orang-orang awam yang melakukan dosa. Ya, oleh karenanya kita banyak beristighfar kepada Allah. Dengan istighfar tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan azab, Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hukumannya. Ya, oleh karenanya kita ya mendakwahkan kepada diri kita sendiri dan kepada kaum muslimin untuk banyak istighfar. Karena keutamaan istighfar ini luar biasa, Pak. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Anfal ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum ya mereka sedangkan engkau bersama mereka wahai Rasul. Azab tidak turun kepada mereka ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ada di antara mereka, dan sekarang Nabi kita Muhammad SAW tidak di antara kita. Beliau sudah meninggal. Namun ayat yang selanjutnya membuat kita termotivasi melakukan amalan tersebut agar Allah Subhanahu wa taala tidak hukum kita, tidak diturunkan azab seperti gempa dan yang lainnya. Yaitu apa? Firman Allah selanjutnya, wa makanallahu mu'adzibahum wa yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum satu kaum yang di sana kaum tersebut beristighfar kepada Allah. Kita banyak istighfar, Pak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, banyak istighfar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sebutkan, hadis ini dihasankan oleh Abu Thahir. Hadisnya hasan. Kata Nabi SAW, man aktsara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dia banyak beristighfar, ya, Nabi SAW istighfar dalam sehari riwayatnya berapa? 70 sampai 100 kali. Ya, 100 kali. Ya, 100 kali lah. Ya. Maka siapa yang perbanyak istighfar kata Nabi SAW, maka Allah akan hilangkan setiap ham. Ham itu kegundah-gulanaan, kegelisahannya. Dan Allah lepaskan atau beri jalan keluar dari kesusahannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Makanya banyak istighfar kita. Ya, walaupun antum misalnya naik motor laju kan bisa istighfar ya. Jangan menghayal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anak aja kemarin malam itu pulang sampai ke rumah itu tengah malam. Ya, kita kan habis sisa ada acara, kemudian kita mau starter mobil, nggak bisa hidup. Starter nggak hidup. Dinamo starter pasti bagus kan. Nah, kita harus berilmu juga ini, maupun perkara dunia kita harus berilmu. Penting. Tengah malam sudah nggak ada teknisi mau datang. Ya, alhamdulillah Allah Jalla wa ala berikan pengetahuan kepada kita. Kita kutik sendiri. Ya, kita cek. Itu runut ya, kita cek businya alhamdulillah kering, ya kan? Kemudian kita cek pengabutan bensinnya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, kemudian kita cek lagi Platina ya, kita masih pakai Platina ya. Kalau sekarang sudah pakai CDA ya, kita Platina. Kita harus berilmu juga, Pak. Kita boleh tahu masih bagus alhamdulillah. Delco-nya juga bagus. Terakhir kita cek koil. Kok nggak bisa starter 2 jam berdiri? Lumayan juga.
Ya ini ujian semua, banyak istighfar kita, astagfirullah. Allah akan hilangkan semua permasalahan, banyak istighfar. Kita sambil kerja banyak istighfar. Allah mudahkan. Meskipun 2 jam baru selesai. Tengah malam Pak, bawa anak-anak, bawa istri. Ya kan, saya juga pernah di Gunung Selatan. Jadi gimana? Banyak istighfar sudah. Istighfar Allah akan tunjukin. Kemudian malamnya saya tugas ronda malam. Ini aduh, saya langsung kontak Pak RT. Pak RT kayaknya saya terlambat datang untuk ke pos. Oh enggak apa-apa Ustaz, aman. Ya udah kita kerjain. Saya kerja sendiri di sama anak saya perempuan ditemanin. Ya. Cek koil. Lah sekarang enggak ada yang starter. Ya saya suruh besan saya yang habis kena stroke suruh starter, bingung starternya. Starternya begini, saya bilang starter seperti biasa starter. Saya suruh pegang busi karena itu kalau koil kan keluarnya ribuan watt, itu bahaya. Kalau dia setrum bahaya kan. Ya udah saya suruh starter, saya yang pegang. Enggak ada pengapian. Oh sudah, yakin saya. Koilnya yang mati. Alhamdulillah ada stok. Ada stok, saya ganti koil langsung alhamdulillah hidup sampai rumah. Coba lihat. Istighfar itu memudahkan segala urusan. Yang tadinya kita blank, tadinya kita nggak fokus, gelisah, panik, Allah tenangkan, subhanallah. Ini semuanya ujian. Oleh karenanya kita penting berilmu dalam perkara apapun, ya, perkara apapun, ya. Terlebih ketika kendaraan, ya, membawa anak, istri, ya, misalnya perjalanan jauh dan yang lainnya, kita harus berilmu, ya, dengannya. Tentunya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu jangan lupa baca doa sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, itu ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan, bisa berbicara, mengerti bahasa binatang, menguasai kerajaan jin dan manusia. Ketika mendapatkan nikmat tersebut, ya, kerajaan Ratu Bilqis berada di hadapannya, maka dia langsung berkata, "Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ya. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku, ilmu. Ya, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, terlebihnya ujian bagiku apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau kufur nikmat. Nah, kita sekarang banyak nikmat kan, Pak. Misalnya kita sakit, ya kan, macet mogok misalnya kendaraan, tapi kita hitung sebelumnya kita pakai 6 tahun tidak pernah macet misalnya, itu nikmatnya luar biasa, Pak. Makanya kadang-kadang kita nih istijal, terburu-buru, dapat sakit sedikit, itu kan ada musibah sedikit, seakan-akan kita melupakan nikmat yang begitu banyak yang kita rasakan. Seakan-akan nikmat Allah yang telah kita rasakan hilang begitu saja. Ini manhatnya, pemikirannya, atau manhatnya metode pemikiran perempuan. Nah, kita laki-laki tidak demikian. Perempuan itu kalau kita kasih dalam hadis riwayat Bukhari, kalau kita beramal soleh, berbaik, berbuat baik kepadanya selama setahun atau sepanjang masa, kemudian dia lihat satu kesalahan pada diri kita, maka dia mengatakan apa? Ma ra'aitu syai'an qattu. Aku tidak melihat kebaikanmu sedikit pun wahai suamiku. Nah, kita laki-laki nggak boleh demikian. Kita laki-laki melihat banyak masih kebaikannya, maafkan dia. Ya kan? Itu dia, itu pentingnya ilmu. Ya, kalau perempuan enggak. Makanya kemarin ada kajian Ustadz, ya, kalau kita bawa istri perempuan itu biasanya hilang akalnya ketika cemburu. Jadi kalau kita kecemburu tuh akalnya hilang, Pak. Maka dia bisa membunuh dan yang lainnya. Hati-hati makanya. Kedua, ketika masuk mall. Masuk apa? Masuk pasar itu hilang akalnya. Dia lupa dia beli ini beli itu, ya. Oleh karenanya kita berilmu mengingatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan, ya, dalam beramal saleh. Thayyib. Hadis yang selanjutnya, wa an Abil Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, ini Abil Abbas, ya, nama kunyahnya Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kemudian dari min Abdul Muttalib, yaitu dia adalah anak dari Abdul Muttalib, Abbas. Ya, dan dia berkata, ya, an Rasulullah sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ini dari Rabb-nya. Berarti hadisku qudsi. Ya, hadis qudsi. Ini yang dikeluarkan Bukhari Muslim. Karena hadis qudsi itu juga ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu. Orang menisbatkan kepada Rasul atau menisbatkan kepada firman Allah hadis qudsi, ya, tapi tanpa riwayat atau berdusta di dalamnya. Ini orang-orang zindik yang ingin merusak syariat Islam dari kemurniannya. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallam sebutkan, Nabi sallam meriwayatkan dari Rabb-nya, hadis qudsi.
Innallaha katabal hasanat wassayiat. Allah telah menetapkan, menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini takdir Allah. Keburukan-keburukan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah telah tetapkan itu. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Ya, melalui siapa? Melalui Rasul. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati illa qad amartukum bih wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nari illa qad nahitukum anhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kalian dengan amal soleh tersebut memasukkan ke dalam jannah. Berarti amal soleh, kebaikan. Allah telah menjelaskannya. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengutus Rasul sallallahu memban risalah. Kata Nabi sallallahu, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sorga, aku telah menganjurkannya. Telah diajarkan Nabi sallallahu. Al-hasanat, kebaikan. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nari illa qad nahitukum anhu, dan tidaklah sesuatu yang buruk yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka, aku telah melarang darinya. Subhanallah. Ini betapa lengkapnya syariat Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya, dikenalkan Islam, maka kita bangga dengan Islam. Azzani Allahu fil Islam. Azzani Allah fil Islam, kata Umar bin Khattab. Kita mulia dengan Islam. Ya, kita mulia dengan Islam. Kemudian Nabi sallallahu melanjutkan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah." Coba lihat rahmatnya Allah, Pak. Siapa yang dia terbetik dalam jiwanya satu kebaikan, dia belum melakukannya, maka ditulis pahala satu kebaikan. Kita niat baik nih, niat baik, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kita niat baik. Kalau kita bisa lakukan hal tersebut, ya, kalau kita belum bisa lakukan hal tersebut yang terbetik dalam jiwa seperti itu, ya, maka dihitung kebaikan satu. Kebaikan satu. Tapi kalau kita nggak tahu, jangan banyak bicara, Pak. Kata Umar bin Khattab, "Man katsura kalamuhu, ya kasura saqatuhu." Siapa yang dia banyak berbicara, maka dia banyak jatuh, artinya banyak tersalah. Kemudian seorang ulama, Abdullah ibn Abi Zakaria, seorang ulama tabi'in, menyebutkan dalam Hilyatul Auliya yang dikarang oleh Abu Nuaim, kata Abdullah ibn Abi Zakaria, seorang ulama tabi'in, ini menyebutkan apa? Perkataan Umar tapi ada tambahan. "Man katsura kalamuhu kasura khoto'uhu." Siapa yang dia banyak bicaranya, maka pasti banyak terjatuhnya, banyak salahnya. "Wa man katsura khoto'uhu," siapa yang dia banyak salahnya, qalla wara'uhu, maka sedikit waroknya sedikit. "Wa man qalla wara'uhu," maka siapa yang waroknya sedikit, amatallahu qalbahu, Allah matikan hatinya. Warok itu, Pak, dia berhati-hati untuk tidak jatuh kepada yang haram. Ini kenapa hilang waroknya? Karena banyak bicara sesuatu yang tidak berilmu dengannya. Itu yang kita sebutkan kemarin, yang malam mobil anak boko, itu ada murid datang, dia lewat, singgah dia, stop. Oh, dia bicara ini, wah kayaknya habis bensinnya, Ustaz. Kita lagi mikir, dia ngomong terus, pusing, Pak. Ini sepertinya bensinnya habis, Ustaz. Kemudian dia buka YouTube. Mana namanya koil, Ustaz? Ini, saya bilang. Oh betul, dia bilang. Nguji nih. Mana namanya platina, Ustaz? Ini. Oh betul, dia bilang. Mana namanya koil? Ini. Oh betul, dia bilang. Ini nguji nih. Ternyata itu semua harus dicek, Ustaz. Sudah, antum pulanglah dulu, nggak apa-apa, tinggal aja dulu. Kita lagi fokus, ya. Kita kalau nggak berilmu jangan banyak bicara, ya. Akan membingungkan, bahkan bisa menyesatkan, kecuali kalau kita berilmu, gitu, ya. Benar kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Oleh karenanya butuhnya kita istighfar, ya, jangan lupa istighfar. Maka siapa yang dia, ya, berkeinginan terbetik dalam jiwanya, ini terbetik dalam jiwanya nih, ya, terbetik dalam jiwa, baru keinginan baik, ya, entah mau bangun, dia keinginan baik, ya, dapat pahala. Kalau dia sudah melakukannya, nanti dapat pahala double. Maka dihitung pahala satu sempurna, subhanallah, kebaikan satu sempurna. Dan kita tahu dalam ayat yang lain, kata Allah Jalla wa Ala, "Innal hasanat yudhibunas sayyi'at." Kita banyak dosa, Pak. Kata Allah Jalla wa Ala, sungguhnya kebaikan itu menghapus dosa. Nah, niat yang baik adalah kebaikan, dan dosa kita banyak menghapus dosa, Pak. Makanya banyakin niat-niat baik dalam hati.
Misalnya kita masak, niat untuk ngasih tetangga, walaupun lupa, dapat pahala 1. Subhanallah. Ya kita niat ini dan itu, pokoknya semua kita niatkan apa, misalnya gajian bulan depan kita mau santunin anak yatim, para janda, orang-orang miskin sekitar kita, karib kerabat ya kan, tapi belum tertunaikan sudah dapat pahala 1. Makanya ulama menyebutkan apa? An-niyatu tijaratul ulama. Niat itu barang dagangannya ulama. Taunya di situ suksesnya, keuntungan yang besar, jadi barang dagangan niat tersebut. Dan niat buktinya dalam hati disebutkan ini, man hamma, terbetik dalam hati tanpa dilafazkan. Ya niat kebaikan, niat apa aja. Ya itu ya niat. Maksudnya kebaikan yang terbetik dalam jiwa. Belum melakukannya dihitung hasanatan kamilah, kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Siapa yang dia mampu melaksanakan betikan hatinya, gitu ya, maka katabahallahu asyrata hasanatin, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai sab'un 700 kali lipat. Subhanallah. Ya, bahkan lebih dari itu, Pak. Subhanallah, ini rahmatnya Allah, Pak. Kalau kita belum mampu melakukannya dihitung pahala 1. Kalau melakukannya dihitung dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Subhanallah. Ini ajaban li amril mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu, menakjubkan. Kalau dia berilmu menakjubkan. Semua gerak-geriknya kebaikan menuai pahala. Menuai pahala. Makanya kalau kita dikasih baik sama orang, dikasih makan, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ucapannya apa? Jazakumullahu khairan. Ini jazakumullahu khairan, ini ucapan luar biasa, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Khairan tuh, Pak. Bisa jadi kita ini sehat, bisa jadi bisnis kita itu sukses, bisa jadi istri kita yang sakit, karib kerabat kita sakit sembuh karena doa jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Khairan di sini adalah isim nakirah wa ma'rifah, pada bahasa Arab. Isim nakiroh. Isim nakiroh, Pak, karena tanpa alif lam mim. Dan itu yufidu alal am, menunjukkan semua bentuk kebaikan, baik kebaikan nanti di akhirat dan di dunia. Sama seperti kita baca doa gini, Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan al hasanah, ya kan? Ya Allah, berilah aku kebahagiaan. Kalau kita terjemah biasa gitu kan, ya Allah, berilah aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa maksudnya hasanah? Karena dia isim nakiroh bukan ma'rifah. Yufidu alal am, menunjukkan semua bentuk kebaikan. Artinya apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat termasuk kesehatan. Jangan main-main doa Rabbana atina fid dunya hasanah tuh, Pak. Perbanyak baca doa itu. Itu ya Allah, berilah kami, maksudnya aku, keluargaku, karib kerabatku, itu istri, anak-anak, orang tua, mertua, diberi kebahagiaan dunia akhirat, kesehatan dunia dan akhirat juga. Subhanallah. Kata tafsir dalam ayat ini, yakni Imam Asy-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya Kalimur Rahman, dan ulama demikian menyebutkannya. Makanya ini disebut dengan doa apa? Min jawami'il kalim. Nabi sallam itu kalau berdoa itu enggak panjang-panjang, singkat, pendek, padat isinya. Gitu dia. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sebutkan dalam Al-Qur'an juga. Ini kita sudah tercukupin semuanya. Apalagi tambah-tambahan doa yang lain. Maka jangan lupakan doa ini, Pak. Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an bagi kita yang sudah nikah, ya kan? Jangan lupakan dalam sehari kita baca doa apa? Untuk anak-anak kita yang ada yang sudah punya anak, jangan lupakan doa dalam Al-Qur'an hanya satu untuk orang yang sudah nikah, yaitu apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku, termasuk istri, anak-anak. Ini kalau sudah nikah. Kalau belum nikah, ada 3 dalam Al-Qur'an doa, yaitu apa? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Yang ketiganya apa? Ya waj'alhu rabbi radhiya. Ini kalau yang belum nikah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniailah aku anak yang soleh. Ini yang belum punya anak maksudnya. Walaupun sudah nikah tapi belum punya anak, banyak baca doa ini. Karena Nabi Zakaria ketika umurnya 100 tahun,
ya, dia termotivasi dengan Maryam, ya, makanan datang dari langit, maka dia semangat dalam berdoa, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kita banyak doa ini kalau belum yang punya anak. Kalau sudah punya anak, jangan lupakan doa apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Maka jadinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini harta yang sungguhnya, Pak. Karena dia nanti yang doakan kita. Maka bersyukur kepada Allah ya, kalau sudah punya anak jangan disakiti, jangan disiksa, jangan dipukul-pukulin. Sabar ya. Sabar, apalagi kalau Bapak punya anak wanita nih, Pak. Ya, kalau anak wanita sungguh ya kita beruntung. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta tulugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa hakadha." Siapa yang dia punya anak wanita, dia pelihara, dia kasih makanan, dia kebutuhannya sampai dia nikah balik, maka nanti di akhirat bersama aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat seperti ini. Seperti ini, Pak. Kalau punya anak 2 wanita nih, jaga nih, karena beratnya menjaga anak wanita. Kahatain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, siapa yang dia terbetik dalam hatinya keburukan, ingin berniat jahat. Ya, maka sebelum dia melakukannya, falam ya'malha, dia tidak melakukannya, kata Allah wa indahu hasanan kamilah, dia tidak jadi melakukannya. Ada niat jahat tapi tidak jadi melakukannya, maka dihitung pahala 1 kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Bukhari Muslim. Namun tatkala dia melakukannya atau melakukan kejahatan tersebut, maka dia dihitung 1 dosa. Ya, jadi pahala dilipat gandakan kalau mengamalkannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Kalau kejelekan, keburukan dihitung 1 dosa. Kalau betikan dalam jiwa belum dilakukan tidak berdosa, Pak. Contoh misalnya lihat orang itu, sebentar saya kelok dia misalnya kan, dia tidak jadi melakukannya karena dia takut, tidak dihitung dosa. Ya kan, waduh, ini wah, bagus misalnya kan, tidak jadi lakukan, tidak hitung dosa. Tapi kalau dia melakukannya dihitung 1 dosa. Ya, hitung 1 dosa. Ini rahmatnya Allah, Pak. Rahmatnya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah kenalkan kita Islam ini, bersyukur sekali. Maka banyak-banyaklah niat kebaikan. Fiqhul hadis, fikih hadisnya yang dapat diambil faedah dari hadis, kamalu ilmillahi alladzi la ta'zub anhu mithqala dzarratin fis samai au fil ard. Ini bentuk kemuliaan ilmunya Allah, enggak ada luput darinya sekecil dzarrah pun yang ada di langit dan di bumi. Wala asghar min dzalik, ataupun yang lebih kecil dari itu enggak akan pernah lepas, ya. Ya. Selanjutnya min a'malil malaikati, ya, kitabah al-hasanah was-sayyi'ah, dan termasuk dari perbuatan malaikat menulis perbuatan baik dan perbuatan buruk, ya. Itu ada 2 malaikat ya mencatat. 2 malaikat, bukan 2 malaikat untuk semua, bukan 2 malaikat, setiap kita ada 2 malaikat, Pak, yang mencatat kebaikan tersebut dan menulis keburukan tersebut. Yang selanjutnya sa'atu rahmatillahi wa fadlihi wa azimi karamihi, luasnya rahmatnya Allah dan keutamaan keagungan Allah, ya, dan kemuliaan Allah jalla wa ala, karamatihi, ya. Qad ja'ala al-'adl fi sayyi'ah falam yudha'ifha, yaitu di antara keadilan Allah Jalla wa ala, perbuatan yang jelek itu hanya dihitung 1 ketika melakukannya dosa, dihitung 1 keburukan, tidak dilipat gandakan sebagaimana al-hasanah, kebaikan. Wal 'afu fil fahmi biha, dan memaafkan. Ini memaafkan ini berat, Pak. Di antara sifat Allah memaafkan. Makanya kita kalau mampu membalas perbuatan buruk orang, mampu nih, tapi kita memaafkannya, ini luar biasa. Nanti di akhirat Allah akan maafkan kita. Allah akan maafkan kita.
Makanya di antara mana astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu, maksudnya apa? Ya Allah juga, ya Allah aku mohon ampun atas kesalahanku, tutupin aibku di dunia dan di akhirat. Luar biasa ini, aib kita banyak Pak, luar biasa. Aib kita banyak. Makanya siapa yang dia pingin aibnya nanti ndak dibuka Allah di akhirat, maafkan kesalahan saudara-saudara antum. Makanya kata-kata afwan ya Pak, ya kan gitu kan? Kita pernah dengar kan Pak? Afwan gitu ya. Bukan namanya orang afwan, bukan. Afwan ain fa waw. Afwan. Itu maksudnya maaf, artinya memaafkan tanpa bekas. Bisa nggak kita gitu Pak? Kita memaafkan tanpa ada bekas. Kita maafkan masih lihat orangnya, wih dongkol nih kurang ajar dulu. Masih ingat kan? Tapi bisa nggak kita gitu? Oh kalau bisa luar biasa itu tingkatan tingkatan paling tinggi muhsin namanya. Dalam Islam tuh ada tingkatan kan? Muslim, mukmin, muhsin. Atau Islam, ihsan, Islam, iman, Islam, iman, ihsan. Nah, jadi tingkatan paling tinggi itu ihsan tuh yang syar'i. Ya, dalam Al-Qur'an dan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Gitu ya. Tapi berat ya maafkan. Makanya kita kalau bermusuhan Pak, itu rugi ya. Makanya dalam hadis kan disebutkan yang terbaik di keduanya bukan yang salah dan yang benar, tapi yang duluan minta maaf, yang duluan ngucapin salam, assalamualaikum. Itu yang abdol. Tapi itu kalau kita nggak salah gengsi. Kesempatan jalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu orang musuhan nih, enggak teguran karena salah satu permasalahan, ketemu langsung kita ucapin assalamualaikum, entah dijawab enggak dijawab urusan dia. Ya kita jalankan hadis ini dulu. Kalau enggak bapak musuhan terus, ya kan dilarang kan sampai 3 hari enggak teguran. Maka setiap hari Senin dan Kamis, hadisnya sahih riwayat Muslim, Allah ampunkan seluruh dosa hamba yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Kalau yang menyekutukannya Allah enggak ampunkan dosanya. Makanya orang bertauhid lepas dari jimat, lepas dari ini dan itu, lepas dari tatayur, menganggap sial kepada sesuatu, benda-benda apa dianggap sial, nggak ada. Ini orang tauhid, nggak minta kepada pohon, ya kan? Nggak minta kepada gunung, ya kan? Nggak minta kepada Dewi apa nama Seri apa gitu namanya, ya kan? Nggak ada. Orang bertauhid betul. Setiap hari Kamis, Senin dan Kamis, Allah ampunkan semua dosa seluruh hamba. Kecuali kata Nabi sallam, illa rajulain baina akhihi syahna, yang bermusuhan. Rugi Pak musuhan itu. Rugi musuhan itu. Kemudian disebut anziru hatta yastaliha, sampai 3 kali Nabi sallam sebutkan. Tangguhkan pengampunan 2 orang yang bermusuhan ini sampai mereka berdamai. Enggak diampunkan Pak. Rugi setiap Senin dan Kemis. Makanya hilangkan gengsi itu, guru kah sama murid kah, ya kan, guru sama murid kah gitu. Ucapin assalamualaikum, minta maaf, enggak usah gengsi. Saya dulu pernah ya, namanya kita bergelimang di mana, berkecimpung di organisasi di mana gitu ya. Ya kita misalnya membina yayasan, kita ada di Bunyu, di Nunukan, ya kan, di Tanjung juga, di Tarakan juga, ya adalah namanya manusia, ada salah lah ya. Kita lihat misalnya manajemen keuangannya buruk gitu kan, pelaporannya kurang, ya kita, kebijakan kita sebagai pembina ya kita usulkan untuk diganti lah sementara gitu kan. Nggak terima dia, nggak terima, karena banyak tekor nih, kita nombok terus, subhanallah, nombok terus, masuk, padahal banyak, kok bisa kurang gitu. Ternyata ada bisnis untuk keluarganya, subhanallah. Artinya kita berhentikan dulu. Kita salam nggak ditegur, anak salam nggak ditegur, terus nggak ditegur. Padahal cuma kebijakan begitu ya. Kita rapatkan sepakatan sudah. Suatu ketika ketemu, kita jalankan hadis Nabi Sallam. Kita nggak enak kan kalau kita ketemu, kita biasa salam kan, melencong itu nggak enak kan. Suatu ketika ada acara nikah, ketemu alhamdulillah. Saya sodorkan tangan Pak karena ingat hadis Nabi Sallam. Kita nggak salah gitu ya. Tapi ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak terlepas dari salah dan benar, yang duluan itu abdol, top. Terlepas dia mau maafkan apa enggak, urusan dia sama Allah. Saya sodorkan tangan gini. Apa jawabannya? Depan umum, di acara pernikahan.
Sakit hati, Pak. Ya kalau diikuti sakit hati. Ini anak kemarin sore gitu ya. Udah nggak apa-apa. Ternyata apa? Allah balas, Allah jauhkan dia dari teman-temannya, dari yang lainnya. Akhirnya hidup sendirian, subhanallah. Tersiksa dia. Tapi sekarang udah sadar, alhamdulillah. Ketemu udah senyum-senyum. Udah sadar. Artinya apa? Ada ayat Al-Quran Allah berfirman, idfa' billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hazzin azim. Ya, janganlah engkau balas, atau Allah berfirman, balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tapi susah. Orang ada lempar kita, ya kan, ada orang jahat ya kan, sama kita kasih hadiah dia. Orang bilang pas gini, ini orang ya kan dijahati, ya kan, diguncingin misalnya, ya kan, kemudian diapain lah, ya kita kasih hadiah, pasti orang bilang ini. Tapi tidak dalam Al-Quran, tapi tidak dalam Islam. Allah perintahkan balas perbuatan baik dengan buruk dengan baik. Maka kalau kalian ada persengketaan, musuhmu itu akan mencintaimu seperti teman karib. Ini dampak perbuatan baik. Ya ada bapak misalnya nuduh bapak selingkuh. Tahu itu? Ini orang nuduh selingkuh. Kasih hadiah, kirimin hadiah. 1 gram emas. Senangnya itu. Kasih hadiah buatmu. Dia akan senang itu. Karena tahaddu tahabbu, ya kan? Saling beri hadiah, kalian mencintai. Saling kasih beri hadiah, kalian mencintai. Kasih hadiah, Pak. Ya, kasih hadiah, kasih ini, kirimin, kasih makanan, kasih HP misalnya, luar biasa tuh. Musuh menjadi teman, itu luar biasa, tapi susah, Pak, susah. Ya kan? Kita jangan boro-boro demikian. Berdoa aja nggak ngapa-ngapain, kita doanya apa? Ya Allah, binasakan dia. Nggak ada kita doa, ya Allah, berilah dia hidayah. Susah kan? Kalau dia jahat sama kita itu. Ya Allah, berilah dia hidayah. Allahu yahdihi. Ya Allah yahdihi, ya Allah berilah dia hidayah. Berat, Pak. Yang ada Allahumma hadimhu, binasakan dia. Ya Allahumma hadimhu. Walaupun boleh ya, kalau antum dijolimi orang boleh mendoakan dengan doa yang buruk. Tapi kita katakan yang terbaik dalam Al-Quran, idfa' billati ya ahsan. Balaslah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik. Subhanallah. Ini Islam ya, Islam mengajarkan keindahan. Ya, cuman hawa nafsu ini cenderung kepada keburukan. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda Julaiha kan, beliau dalam Al-Quran dalam surah Yusuf disebutkan inna nafsal ammarutum bisu. Kata Allah, dan ini ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sungguhnya jiwa itu cenderung kepada keburukan. Jiwa itu nafsu cenderung kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karenanya kita banyak berdoa ya di akhir-akhir zaman ya, terlebih Desember kan, karena Desember banyak pengagungan selain Allah, makanya banyak musibah di situ. Kenapa mesti banyak Desember itu? Ada musibah banyak. Kenapa? Karena Allah ditigakan, Allah diduakan, Allah diempatkan. Makanya banyak musibah. Makanya kita banyak istighfar, Pak. Ya, banyak istighfar di akhir tahun dan dimanapun, bukan akhir tahun. Terlebih ketika banyak musibah. Karena dengan istighfar tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum satu kaum yang di sana beristighfar kepada Allah, terlebih banyak istighfar. Ya kita targetkanlah dalam sehari 100 kali itu mudah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pakai ruas jari aja. Kembali ke sini boleh 100 sudah. Ya kembali sampai 100 astagfirullah dan itu sampai. Bahkan lebih 100 lebih afdol, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan, Pak. Fadhil. Kita akhiri ya, ngobrol majelis mudah bermanfaat sambil kita santai bincang menyicipi makanan yang disiapkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.